Menghitung data dengan uji statistik C-kuadrat. Merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi atau selanjutnya disebut dengan frekuensi observasi, dilambangkan dengan FO, dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data. Selanjutnya disebut dengan frekuensi harapan atau dilambangkan dengan Fe. Kelebihan dari distribusi C-kuadrat. Pertama, konsep C-kuadrat dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. 2. Dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat atau run. 3. Perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Kelemahan uji C-kuadrat. 1. Uji ini sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Uji ini akan menjadi kurang akurat jika terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 pada sel tabel kognigensi. Bahkan, uji ini tidak bisa digunakan jika frekuensi harapan yang kurang dari 5 terdapat lebih dari 20% dari total sel yang ada, atau bila terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 1. 2. Uji C-square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut, serta bagaimana arah hubungan yang ada. 3. Uji C-square hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Uji ini lemah digunakan jika kedua variabel tersebut berskala original. Prosedur uji C-kuadrat. Uji keselarasan fungsi. H0, populasi yang sedang dikaji, memenuhi atau selaras dengan suatu pola distribusi. Probabilitas yang ditentukan. HA, populasi yang tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Uji tabel kognigensi. H0, dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. HA, dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lain atau dependen. Penentuan taraf nyata atau level of significance sama dengan A biasanya digunakan A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,053.
Penentuan daerah penerimaan H0 dan HA dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas C kuadrat yang disajikan dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan mengetahui pada uji keselarasan fungsi df sama dengan k kurang 1, di mana k sama dengan jumlah outcome atau observasi. Pada tabel konvergensi, df sama dengan n kurang 1 atau k kurang 1, di mana n sama dengan jumlah baris dalam tabel, k sama dengan jumlah kolom dalam tabel. Batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji, misalnya dari tabel untuk A sama dengan 0,01, df sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, diperoleh C kuadrat sama dengan 9,21. Aturan keputusan tolak H0 dan terima HA jika RU atau rasio uji C kuadrat besar 9,21. Jika tidak demikian, terima H0. Perhitungan rasio uji pengambilan keputusan. Prinsip dasar uji chi-square. 1. Membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. 2. Pembuktian dengan uji chi-square menggunakan formula atau personal chi-square. X2 sama dengan E 0 kurang E pangkat 2 per E dengan df sama dengan B kurang 1 K kurang 1. FO nilai observasi atau pengamatan, FE nilai ekspektasi atau harapan, B jumlah baris, K jumlah kolom. Uji kecocokan. Uji kecocokan atau Guideance of Fixed Text Hypothesis 0 merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dalam kategori atau kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. X2 sama dengan E F0 kurang FE pangkat 2 per FE. Catatan FO frekuensi observasi, FE sama dengan frekuensi harapan. Dalam uji kecocokan model derajat kebebasan atau DF sama dengan jumlah kategori dikurangi jumlah estimator.
yang didasarkan pada sampel dan kurang 1. Yang dimaksud estimator parameter adalah parameter yang diperkirakan nilainya, karena nilai parameter tidak dapat secara tepat ditentukan berdasarkan data sampel yang tersedia. Jika dirumuskan menjadi DF sama dengan K kurang M kurang 1 dengan K sama dengan jumlah kategori data sampel, M sama dengan jumlah nilai-nilai parameter yang diestimasi. Jika hipotesis 0 menyatakan bahwa frekuensi-frekuensi observasi didistribusikan sama dengan frekuensi harapan, tidak ada parameter estimatornya, dengan demikian nilai M sama dengan 0. Contoh, sebuah distributor alat penggilingan padi membagi pasar menjadi 4 wilayah A, B, C, dan D. Ada informasi bahwa pendistribusian alat penggilingan merata pada setiap wilayah. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, diambil 40 arsip sebagai sampel. Dari 40 arsip tersebut diperoleh informasi yang tertuang dapat tabel. Gunakan tingkat signifikan 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa distribusi alat penggilingan keempat wilayah merata atau sama. Distribusi berdasarkan sampel FO 6, 12, 14, 8, 40. Distribusi berdasarkan harapan FE 10, 10, 10, 10, total 40. Jawab 1. Hipotesis H0 sama dengan distribusi alat penggilingan keempat wilayah merata atau sama. HA, distribusi alat penggilingan keempat wilayah tidak merata atau tidak sama. 2. Nilai kritis. Dalam kasus di atas, tidak perlu ada parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, DF sama dengan K kurang M kurang 1 sama dengan 4 kurang 0 kurang 1 sama dengan 3. X2 0,05 sama dengan 3 sama dengan 7,81. 3. Nilai hitung. Nilai uji statistik X2 hitung diperoleh dengan cara sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan E, FO kurang FE pangkat 2 per FE. 6 kurang 10 pangkat 2 per 10 ditambah 12 kurang 10 pangkat 2 per 10 ditambah 14 kurang 10 pangkat 2 per 10 ditambah 8 kurang 10 pangkat 2 per 10 sama dengan 40 per 10 sama dengan 4,0. Simpulan, karena nilai statistik X2 hitung sama dengan 4,0 lebih kecil daripada nilai tabel X2 0,05 bagi 3 sama dengan 7,81. Berarti kita tidak dapat menolak H0 menyatakan bahwa distribusi alat penggilingan di keempat wilayah merata atau sama.
Uji tabel kognigensi. Tabel kognigensi memuat data yang diperoleh dari sampel random sederhana dan diatur berdasarkan baris dan kolom. Baik baris maupun kolom masing-masing terbagi dalam kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan. Nilai-nilai data pada tabel kognigensi merupakan frekuensi observasi atau F0. Dengan uji tabel kognigensi, kita dapat menguji apakah dua variabel atau baris dan kolom saling independen atau tidak. Gagasan ini didasarkan atas anggapan bahwa jika kategori-kategori saling independen, nilai frekuensi observasi mengikuti nilai frekuensi harapan. Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang besar akan mendukung kita untuk menolak hipotesis yang menyatakan tentang independen. Apabila banyaknya baris sama dengan R, banyaknya kolom sama dengan K, dan besarnya sampel N, nilai frekuensi harapan baris ke-1 dan kolom ke-J dapat diperoleh dengan rumus FEIJ sama dengan EFOJ per N dengan derajat kebebasan DF sama dengan R kurang 1 K kurang 1, sedangkan rumus untuk memperoleh nilai X pangkat 2 X pangkat 2 sama dengan F0 kurang FE pangkat 2 per FE. Contoh, tabel berikut menunjukkan pengunjung pada salon tampan pada tanggal 2 Oktober 2009 yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan umur. Ujilah hipotesis bahwa jenis kelamin dan umur pengunjung adalah independen dengan tingkat signifikan A sama dengan 0,01. Umur di bawah 30 atau lebih. Total kolom. Jenis kelamin pria wanita. Total 6 pria 60 wanita 50. Total 110. 70 wanita 10. Total 80. Pria 130 wanita 60. Total 190. Jawab. Hipotesis H0 sama dengan jenis kelamin dan umur pengunjung adalah independen. HA sama dengan jenis kelamin dan umur pengunjung adalah tidak independen. Nilai kritis derajat kebebasan DF. DF sama dengan R kurang 1, K kurang 1 sama dengan 2 kurang 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Nilai uji statistik X pangkat 2 0,01 bagi 1 sama dengan 6,63. Kita menolak H0 jika X pangkat 2 hitung besar 6,63. Nilai hitung berikut ini contoh perhitungan nilai frekuensi harapan. Nilai hitung berikut ini contoh perhitungan nilai frekuensi harapan. E11 sama dengan
130 kali 110 per 190 sama dengan 75,26. E12 sama dengan 60 kali 110 per 190 sama dengan 34,74. E21 sama dengan 130 kali 80 per 190 sama dengan 54,74. E22 sama dengan 60 kali 80 per 190 sama dengan 25,26. Umur di bawah 30 tahun, jenis kelamin pria wanita, total di bawah 30 tahun 75,26, wanita 34,74, total 110. 30 atau lebih 54,74, wanita 25,26, total 80. Total kolom 130, wanita 60, total 190. Nilai statistik X pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan E. F0 kurang FE pangkat 2 per FE sama dengan 60 kurang 75,26 pangkat 2 per 75,26 ditambah 50 kurang 34,74 per pangkat 2 per 34,74 ditambah 70 kurang 54 74 pangkat 2 per 54,74 ditambah 10 kurang 25,26 pangkat 2 per 25,26 sama dengan 23,28. Simpulan, dengan tingkat signifikasi 1%, H0 ditolak karena nilai statistik X pangkat 2 sampel sama dengan 23,28 lebih besar daripada X pangkat 2 0,01 bagi 1 sama dengan 6,63. Ini berarti bahwa jenis kelamin dan umur pengunjung tidak independen. Kelas miskin, surat kabar A 31, surat kabar B 22, surat kabar C 23. Kelas rendah, surat kabar A 34, surat kabar B 25, surat kabar C 26. Kelas menengah, surat kabar A 24, surat kabar B 27, surat kabar C 22. Apakah ada hubungan antara kelas sosial dengan surat kabar yang dibaca? Pergunakan tingkat signifikan 5%.